ada atau tidak akan ada perang. Kita harus peranggapkan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap untuk perang. Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita. Terlalu akrab, China kembangkan pangkalan militer di pintu kedaulatan utara Indonesia. TNI siapkan manuver besar-besaran. Sahabat bagi-bagi, China rupanya mulai kurang ajar dengan negara kita. China dengan gaya tengilnya sudah berani melawan ASEAN dengan ocehan manisnya itu. Keakraban Indonesia dengan China tentunya dimanfaatkan untuk terus menguasai Laut Natuna. Baru-baru ini, China kembangkan pangkalan militer di pintu kedaulatan utara Indonesia. Sebagai militer terkuat di Asia Tenggara, tentunya TNI tidak tinggal diam untuk menghadapi manuver China di Laut Natuna Utara itu. TNI terus lakukan perlawanan dan terus berikan atensi kepada militer China yang tengil itu. Walaupun China diam-diam akrab dengan Indonesia, namun China masih berusaha merebut Laut China Selatan dari negara ASEAN. Bahkan Filipina geram, dan sampai pasrah ke Amerika agar wilayah lautnya tidak diambil oleh China. Kali ini Mimin akan bahas soal China buat pangkalan militer di pintu masuk kedaulatan Indonesia. Kita terlalu akrab dengan China sehingga kita jadi tidak tega menegur Xi Jinping. Kita berada di posisi tengah yang sangat sulit. Bukan begitu kan? Kita tidak berkubu pada siapapun, jadi kita bebas harusnya mengur negara tetangga terutama China yang semakin tengil. Mari kita bahas saja, kabar dari si Cina yang bikin naik darah ini. Sahabat bagi-bagi, satelit dari Planet Labs PBC, telah mengabadikan sesuatu yang menarik dan bikin panik. Sebuah landasan terbang yang muncul di Pulau Triton, Kepulauan Paracel, bagian dari Laut China Selatan, LCS. Landasan ini memiliki panjang 600 meter, dan terbentuk antara tanggal 12 Juli hingga tanggal 15 Agustus. Raymond Powell dari Stanford University, memandang ini sebagai tanda baru dari ambisi China. China sekarang berambisi bahkan beraninya tantang militer Indonesia. Meski menurutnya, pangkalan tersebut mungkin hanya mampu menampung pesawat patroli dan drone, ini tetap menjadi langkah strategis bagi China untuk memperkuat klaim teritorialnya di LCS. China terlalu rakus mengklaim laut, apalagi untuk melawan Amerika Serikat. Aduh China saja yang sahabat dekat Indonesia seperti itu, apalagi yang bermusuhan dengan Indonesia. LCS sendiri bukanlah sembarang lautan. Ini adalah jalur penting bagi sektor pengiriman dunia, dan menjadi rumah bagi banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lainnya. Apa yang membuatnya semakin spesial? Sumber daya alamnya, dari migas hingga ikan, LCS adalah harta karun bawah laut yang luar biasa. Apalagi China dengan begitu banyak warganya harus memastikan kehidupan. Untuk memberi konteks, Beijing mengklaim area sebesar 3,5 juta kilometer persegi, yang tentu saja menimbulkan banyak perdebatan. Aduh seenak jidat banget si China di LCS. Mentang-mentang militernya kuat di ASEAN, malah Xi Jinping seenaknya. Memang ya kalau sudah rakus susah untuk diobati. Lalu China sebenarnya buat pangkalan militer di mana sih? Apa saja yang akan ada di dalam pangkalan militer China itu? Seberapa bahayakah bagi kedaulatan Indonesia karena berada di pintu gerbang? Apa manuver TNI untuk menghadapi China? Yuk mari kita kupas si China satu persatu. Sahabat bagi-bagi, Kepulauan Paracel atau Xisha dalam bahasa Mandarin, juga menjadi titik perdebatan. Selain China, Vietnam dan Taiwan juga menginginkannya. Namun, sejak 1974, China telah menguasai pulau-pulau ini setelah konflik militer dengan Vietnam. Greg Polling dari Asia Maritime Transparency Initiative, menambahkan perspektif lain, menyarankan bahwa apa yang kita lihat mungkin bukan landasan terbang, tapi bisa jadi tanggul atau jembatan. Dia menekankan pentingnya melihat lebih jauh sebelum membuat kesimpulan. Namun China memang licik, kita harus berpikir negatif kepada negara yang satu ini. Sementara itu, China juga menimbulkan kegelisahan di Filipina. Baru-baru ini, penjaga pantai China dilaporkan menyerang kapal Filipina dengan meriam air di Kepulauan Spratly. Tindakan tersebut telah mendapat kritik keras dari pemerintah Filipina, yang menilai tindakan tersebut ilegal dan melanggar hukum internasional. Kayaknya harus dihajar aja oleh negara ASEAN bareng-bareng nih si China satu ini. Sahabat bagi-bagi, pengembangan pangkalan oleh China di LCS menunjukkan ambisi strategis mereka di kawasan tersebut. Mengingat pentingnya LCS dari segi ekonomi dan militer,
Langkah ini dilihat sebagai bagian dari strategi China untuk menguatkan klaim teritorialnya di tengah-tengah klaim yang berlawanan dari negara-negara tetangga. Sejauh ini, meskipun ada kegelisahan dan ketegangan, belum ada tanda-tanda konflik bersenjata. Namun, tindakan agresif seperti yang dialami oleh Filipina menunjukkan bahwa situasi ini tetap volatil. Adalah penting bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa ini melalui diplomasi dan dialog, agar tidak mengganggu perdamaian dan stabilitas regional. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!